Apakah benar Coach Patrick tidak akan dipecat? Dia tidak akan dipecat. Kenapa? Karena saya mengacu kepada Gerald Van den Berg yang gagal total bersama timnas U23, tapi gak dipecat juga. Bahkan dia, kalau nggak salah tuh ya, ini kalau nggak salah nih, saya ngelihat ada muncul juga di sosial media saya, dia bahkan ke Qatar nonton pertandingan di sana untuk memantau calon lawan di round 5. Belum tentu juga kita lolos ke round 5. Memang dia bagian juga dari timnas Indonesia senior kan. Tapi dia aja gak dipecat. Saya gak yakin Patrick Kluivert ini akan dipecat. Mungkin PSSI punya pertimbangan lainnya dan akan tetap menghormati kontrak dengan Patrick Kluivert yang 2 tahun atau 3 tahun itu. Saya lupa. Jadi saya pikir percuma juga teman-teman mau teriak-teriak Patrick Kluivert out. Saya gak yakin. Kecuali tiba-tiba ada yang berubah dari federasi dan mereka sadar bahwa ini bukan pelatih yang ideal. Tapi saya hanya mengacu kepada Gerald saja sih. Dia gak dipecat, gagal total kok timnas U23 kita. Ngapain mau main possession football tapi hasilnya gak ada kan? Nah sama juga kan, seperti timnas kita di pertandingan dini hari tadi, possessionnya bagus. Berapa peluang yang berbahaya? Cuman 1 bos. Dari Kevin Dix menit ke-65. Dan kenapa timnas Indonesia bermain bagus? Karena Iraknya juga nggak mau main. Irak bermain dengan strategi pragmatis, sesuatu yang berbeda yang tidak pernah saya bayangkan akan mereka pakai strategi ini. Mereka nggak mau menyerang ke pertahanan Indonesia dengan begitu cepat. Mereka coba untuk memainkan bola dulu di belakang. Jadi Graham Arnold mungkin sadar ketika dia melatih Australia, kemudian pada saat itu tidak bisa menang melawan Indonesia karena strategi pragmatis dari ST yang pada saat itu melatih Indonesia, dia memakai strategi yang sama untuk berhadapan dengan Indonesia. Dengan mungkin mempertimbangkan bahwa para pemain Indonesia sebelumnya sudah habis-habisan melawan Arab Saudi. Artinya kemungkinan nanti para pemain Indonesia di babak kedua akan menurun staminanya. Dan betul itu yang saya melihat terjadi setelah menit ke-70. Mulai down stamina, capek. Possession bola, gak bisa create chances yang berbahaya. Yang memaksa penjaga gawang dari Irak itu melakukan penyelamatan yang hebat. Sebaliknya dari Irak, Graham Arnold melakukan 2 perubahan pemain, di 2 pergantian pemain di babak kedua, memainkan 2 gelandang kreatif, menarik keluar 2 gelandang pekerja, yang membuat sebuah perubahan dalam cara bermain mereka, sehingga mereka bisa lebih banyak menciptakan peluang di babak kedua. Mereka menciptakan 3 peluang yang berbahaya di babak kedua. Bisa mencetak 1 gol. Artinya apa? Artinya secara taktik Graham Arnold lebih unggul. Jadi saya bingung juga, banyak yang mengatakan Indonesia bermain bagus. Oke, tapi apakah efektif? Enggak. Bukan soal gak bisa mencetak gol, peluang yang berbahayanya saja cuma 1. Dan memang banyak juga yang mengkritisi wasit. Saya juga melihat nih wasitnya kok kontroversial juga. Dan memang layak diperdebatkan beberapa kejadian di atas lapangan atau juga keputusan yang diambil.